Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Vipkas selaku pembimbing 1 saya, dan saya hormati pembimbing 2 saya, Bu Meiti, dan Bapak Ibu dosen penguji pada sidang kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tri Fuad dari Prodi D4 kelas TI 4A. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk sistem saya dengan menggunakan teknik uji akurasi. Di sini saya sudah berada di wilayah persawahan yang ditanami padi oleh para petaninya. Di sini saya mau mencoba alat saya dengan pengujian di 3 titik. Dengan pengujian di 3 titik, untuk setiap titiknya saya melakukan 10 kali pengambilan data. Nanti dari situ, dari hasil percobaan benarnya, dari hasil percobaan benar dibagi total semua percobaan, lalu dikalikan 100 untuk mengetahui persentase seberapa akurat dari sistem yang saya bikin. Baik, izinkan saya melakukan demonstrasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan percobaannya mulai dari titik mana saja yang akan saya ambil. Di sini adalah titik pertama, titik kedua, titik ketiga yang saya tandai dengan kantong plastik. Di setiap titik percobaannya saya akan melakukan 10 kali percobaan, berarti saya akan melakukan total percobaan sebanyak 30 kali. Izinkan saya untuk menjelaskan dari yang pertama dulu adalah IoT-nya. Di sini saya menggunakan sensor pH. Saya menggunakan sensor pH. Yang kedua, saya menggunakan sensor soil moisture atau sensor kelembapan. Yang ketiga, saya menggunakan raindrop. Yang keempat, saya menggunakan sensor DHT11 yang terhubung dengan Node ESP32 melalui PCB. Dari Node ESP32, data akan ditransfer ke dalam database menggunakan jaringan IP statis. Di sini saya menggunakan jaringan dari handphone untuk menghubungkannya. Setelah data di-upload ke dalam database, maka akan di-get oleh kode pemrograman webnya menggunakan, saya di sini menggunakan CI, menggunakan framework CI3. Baik, di sini saya akan melakukan demonstrasi karena di sini sudah sore. Saya akan langsung melakukan demonstrasi. Saya akan klik mulai. Di sini terdapat loading time selama 10 detik untuk melakukan processing data menggunakan metode random forest. Setelah data muncul, maka akan seperti ini. Sensor pembacaan, yaitu yang pertama adalah sensor suhu terbaca 25,66 derajat Celcius, sensor kelembapan 80%, sensor pH 6,94, sensor rainfall 300. Saya akan melakukan pencatatan. Berarti di titik A 1 sesuai. Saya akan melakukan lagi. Mulai. Di titik kedua. Percobaan kedua. Di sini tertampil lagi bahwa dengan jenis tanaman rice yang menampilkan suhu 321 derajat Celcius, kelembapan 82%, pH 6,24 dan rainfall 275. Untuk percobaan kedua, saja hitung sesuai. Percobaan ketiga, mulai. Baik, di percobaan ketiga terbaca sama, sensor masih stabil 21 derajat untuk suhunya.
Lalu untuk humidity-nya 82,78%, sensor pH-nya membaca 6,24, rainfall-nya membaca 275 6,65 mm. Selanjutnya saya akan melakukan lagi. Ini percobaan yang keempat. Sebenarnya saya akan lakukan pencatatan juga sambil menunggu webnya berjalan. Percobaan keempat. Percobaan keempat tidak kestabilan pada sensor pH menjadi 1,2 untuk pembacaannya dan mendapatkan hasil tidak cocok. Di percobaan keempat tidak cocok. Saya akan melakukan percobaan kelima. Percobaan kelima mulai. Percobaan kelima terbaca tidak cocok lagi karena data dengan jumlah total benarnya 0 dan terbaca di sini suhu 21 derajat, humidity-nya 80,19%, sensor pH-nya 5,956 dengan 3 angka di belakang koma dan rainfall-nya 300. Terbaca tidak cocok. Percobaan kelima tidak cocok. Saya akan langsung ke percobaan keenam. Percobaan keenam. Baik, di percobaan keenam tertampil hasil rise dengan bacaan sensor suhu 21 derajat, 32, kelembapan 80,47%, pH terbaca 6,44 dan curah hujan terbaca 300 mm dengan hasil nasi dan jumlah total benar. Saya akan pencatatan di percobaan ke-6 tertotal benar. Di percobaan ke-7 saya akan melakukan mulai percobaan ke-7. Percobaan ke-7 terbaca tidak stabil pada sensor pH, membaca 15 dan suhu humidity-nya tetap terbaca stabil dan pH-nya tidak terbaca stabil, terbaca 15 dan menghasilkan yang tidak cocok. Saya akan melakukan percobaan yang ke-8. Untuk percobaan ke-8 saya langsung saja mulai. Baik, di percobaan ke-8 terbaca hasilnya sensor suhu membaca 23,48 derajat Celcius, sensor kelembapan membaca 81,33%, pH membaca 7,37, rainfall membaca 300 mm dengan jenis tanaman nasi, berarti terhitung benar. Di percobaan ke-8 terhitung benar. Lalu saya akan langsung ke percobaan 9. Percobaan 9 saya akan klik mulai. Nah, di percobaan ke-9 terbaca hasil bacaan 26 derajat untuk sensor suhu, lalu untuk kelembapan 84,04%, pH terbaca 6,28 dan sensor rainfall terbaca 300 mm dengan jenis tanaman nasi dan jumlah total yang benar adalah 3. Baik, pada percobaan ke-9 terbaca benar
Selanjutnya saya akan langsung ke percobaan ke-10. Untuk percobaan ke-10 saya akan memulainya. Di sini terdapat bacaan sensor suhu 21,86 derajat Celcius dan sensor humidity 80,19, sensor pH terbaca 7,8, sensor rainfall 300 dengan jenis tanaman data tidak cocok dan jumlah total yang benar adalah 0. Berarti percobaan ke-10 tidak ada kecocokan data. Saya akan melihat rangkuman sini. Berarti pada titik A, setelah 10 percobaan dengan menemukan hasil benar 1, 2, 3, 4, 5, 6, menemukan hasil benar 6. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan di titik B dan C. Mungkin saya akan lakukan time lapse atau mungkin agak sedikit saya percepat dikarenakan sudah maghrib. Baik, saya akan melakukan perpindahan dulu posisi untuk menata sensor-sensornya. Baik, di sini saya sudah berpindah di titik B. Sebelumnya saya di sini, di sana di titik A. Saya akan menancapkan sensor pH-nya pada titik B. Saya akan cari permukaan yang agak keras di sini, dan untuk sensor rainfall sensor kelembapan saya akan tancapkan di sini. Saya akan tancapkan mungkin sedikit sama. Oke. Sensor pH dan sensor humidity-nya sudah tertancap. Selanjutnya saya akan memulai pembacaan data. Saya akan klik mulai. Percobaan pertama di titik B. Oke, percobaan pertama di titik B benar dengan hasil rise. Saya akan melakukan pencatatan terlebih dahulu. Ya, saya akan memulai. Percobaan kedua di titik B. Percobaan kedua di titik B menampilkan seperti ini, sesuai. Saya akan lanjut. Saya akan coba lanjut ke percobaan ketiga di titik B. Percobaan ketiga terbaca benar. Nasi, saya akan mencatatnya. Percobaan ketiga terbaca benar. Ya, percobaan keempat. Percobaan 4 terbaca benar. Percobaan kelima, saya akan lakukan percobaan kelima.
Percobaan kelima terbaca benar. Percobaan keenam. Percobaan keenam tetap terbaca benar. Selanjutnya saya akan ke percobaan ketujuh. Percobaan ketujuh terbaca benar lagi. Saya akan langsung ke percobaan 8. Percobaan ke-8 terbaca benar lagi. Percobaan ke-9. Baik, di percobaan ke-9 terbaca benar lagi. Saya akan mencatatnya. Di percobaan ke-10 saya akan mencobanya lagi. Pada percobaan ke-10 terbaca benar. Berarti di titik kedua semuanya benar. Untuk 10 percobaannya selanjutnya akan saya pindah ke titik ketiga. Saya akan cepat saja. Baik, saya sudah berada di titik ke-5. Jadi saya sudah mulai gelap. Titik ke-5, mohon maaf sebenarnya saya sudah di titik ketiga. Pertama 1, 2, dan sekarang di titik ketiga. Di sini saya akan melakukan pengujian. Mungkin saya akan lakukan time lapse karena sudah gelap. Baik. Saya akan mulai saja. Baik, di percobaan pertama di titik C atau titik ketiga terbaca benar. Lihat, terbaca benar. Saya akan mulai lagi. Terbaca benar lagi. Terbaca benar, guys. Titik ketiga pengambilan data.
ketiga, percobaan ketiga. Percobaan ketiga tetap terbaca rice. Saya akan ke percobaan keempat. Di percobaan keempat tetap terbaca rice. Saya akan percobaan kelima. Di percobaan kelima, data tidak cocok. Saya akan percobaan keenam. Percobaan keenam terbaca cocok. Saya akan catat dulu. Saya akan langsung percobaan ke-7. Percobaan 7 terbaca benar nasi. Lihat, percobaan 7 terbaca benar. Saya akan percobaan 8. Oke. 8. Percobaan 8 terbaca tidak cocok. Saya akan langsung ke percobaan 9. Baik, di sini saya akan langsung ke percobaan 9. Percobaan 9 terbaca benar nasi. Saya langsung akan ke percobaan ke-10 dan yang terakhir. Saya akan langsung ke percobaan yang terakhir. Ke percobaan 10 terbaca nasi. Terbaca benar. Terambil kesimpulan 3. Sebelumnya saya izin mohon maaf karena ladang sudah terlihat gelap. Mungkin izinkan saya untuk melakukan penutupan nanti di rumah. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, saya akan melanjutkan untuk menarik kesimpulannya di rumah. Sebelumnya mohon maaf jika sebelumnya mohon maaf karena untuk
penutupan video ini atau penutupan uji coba ini untuk mengetahui persentase dan kesimpulannya tidak dapat dilakukan di tempat uji coba atau di lahan pertanian persawahan dikarenakan kondisi tadi sudah malam, sudah gelap, dan tiba-tiba HP saya tidak mau merekam, jadi saya putuskan untuk langsung pulang. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Baik, di sini adalah hasil dari uji coba tadi. Setiap titiknya saya melakukan 10 percobaan, dan untuk titik A terdapat 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasil benar, bahwa menandakan tempat tersebut cocok ditanami padi. Dan untuk 4-nya salah. Di titik B untuk semua pengetesan menyatakan bahwa lahan tersebut cocok ditanami padi, dan untuk di titik C mengatakan lahan tersebut mendapatkan 8 pengujian untuk hasil cocok dan 2 tidak cocok. Untuk perhitungan presentasi seperti ini. Uji coba di titik A yang sesuai mendapatkan 6 kali dan tidak sesuai mendapatkan 4. Untuk titik uji coba B 10 sesuai dan 0 tidak sesuai. Titik uji coba C 8 sesuai dan 2 tidak sesuai, dengan hasil padi dan yang tidak sesuai menunjukkan data tidak sesuai, dengan total sesuai menunjukkan padi 24. Untuk perhitungannya 24 dibagi 10, 24 dibagi 30 dan dikali 100 menemukan angka persentase yaitu 80%. Sekian dari kesimpulannya. Baik, seperti itu hasil dari kesimpulannya dan uji coba untuk kali ini. Saya melakukan 3 titik uji coba, dan setiap titiknya itu 10 kali percobaan, sehingga totalnya adalah 30 kali percobaan, mendapatkan persentase 80% dengan hasil sesuai 24 dan tidak sesuai 6. Sekian dari uji coba ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin kualitas video yang kurang bagus atau kamera yang bergoyang-goyang, dikarenakan tadi ada beberapa kendala seperti banyak hewan-hewan yang menggerubungi, jadi saya tidak fokus karena diserbu oleh hewan-hewan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak nyamanannya. Bila ada salah kata, bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.